Pada modul pertama ini, kita akan mempelajari mengenai definisi dari sistem informasi. Kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, sistem informasi itu memegang banyak peranan penting dalam keseharian kita. Misalnya, yang paling gampang pada saat kita mau mengirim barang. Nah, kita mengirim barang, sekarang setelah kita kirim barangnya, kita bisa cek barang kita statusnya di mana. Hanya tinggal kita membuka internet, membuka website ekspedisinya, dan kita bisa tracking resinya nomor berapa dan posisinya sudah ada di mana. Nah, itu contoh dari sistem informasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, kita mau pesan ojek. Nah, itu kita bisa juga menggunakan smartphone dibandingkan kita langsung mencari tukang ojek itu sendiri. Nah, itu adalah keseharian kita yang sangat simple tapi merupakan bagian dari sistem informasi. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, ada banyak sekali sistem informasi yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya di sini ada tentang mobile banking. Nah, kita mau transfer uang, kita nggak usah repot-repot ke bank, kita bisa melakukan lewat smartphone. Kemudian kita juga bisa membeli barang di supermarket dan membayar menggunakan debit atau membayar menggunakan cash. Nah, di sini juga kita bisa mengupdate status kita di sosial media dan teman-teman kita bisa lihat status kita sedang apa, sedang berada di mana, sedang mengerjakan apa. Nah, itu juga merupakan bentuk sistem informasi yang ada di dalam keseharian kita. Sampai kita belanja online maupun kita bermain game, ini juga merupakan sistem informasi karena semua informasi yang ada terkonek ke dalam sistem dan menginformasikan sesuatu kepada narasumber maupun kepada user yang lain. Nah, dalam zaman sekarang ini, orang seringkali bingung untuk membedakan antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya sistem informasi dengan teknologi informasi? Nah, kalau kita bicara tentang sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang kita mengumpulkan data, kita mengolahnya, dan menghasilkan informasi bagi pengguna. Nah, itu adalah sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sedangkan kalau kita bicara tentang teknologi informasi adalah teknologi itu sendiri. Bisa dari hardware-nya, bisa dari software-nya, atau dari jaringan yang menghubungkan hardware dengan software-nya, atau menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, jadi definisinya itu berbeda. Nah, kemudian sehingga kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari sistem informasi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk dimasukkan ke dalam proses bisnis kita. Contoh yang tadi, ojek online. Kita menggunakan teknologi yang diimplementasikan ke dalam proses bisnis di mana pemesanan ojek itu dilakukan. Nah, itu adalah contoh sistem informasi. Dan kemudian kita masukkan juga komponen manajemen di sana. Jadi di sistem informasi itu ada 3 komponen. Ada bisnis proses, kemudian ada teknologi, dan kemudian ada manajemen itu sendiri. Bagaimana kita memanage pada saat teknologi dimasukkan ke proses bisnis sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, di sana ada ilmu manajemennya. Sehingga sistem informasi itu kombinasi dari ketiganya. Nah, kemudian kita lihat lagi pada gambar berikut ini. Data, information, dan knowledge. Apa sih bedanya? Nah, di sini kita beri contoh mengenai data adalah list transaksi yang ada di dalam ATM. Jadi misalnya transaksi yang terjadi di ATM dalam satu hari itu berapa transaksi, siapa aja yang melakukan transaksi, nah itu kita bisa sebut sebagai data. Kemudian kita lihat di sini contoh dari informasi itu sendiri. Dari data-data ATM yang ada, nah sistem itu bisa mensortir, oh ini adalah ATM user yang merupakan pemilik rekening bank tersebut. Nah, untuk yang information yang berikutnya adalah ATM user, pengguna ATM yang bukan merupakan customer dari bank itu sendiri. Misalnya dia menarik ATM itu dengan menggunakan kartu kredit. Kan bisa juga kita tarik uang dengan menggunakan kartu kredit, tapi kita tidak punya rekening di bank tersebut. Nah, jadi di informasi ini sudah mulai data-data yang ada, itu diolah lagi dan dipisahkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan knowledge? Kita lihat di sini contohnya. Manajer sebuah bank, dia dapat menggunakan informasi untuk membuat strategi marketing yang dapat menarik minat customer. Misalnya seperti apa? Misal kita bisa kirimkan email kepada customer untuk produk-produk perbankan tertentu yang sering mereka menggunakan. Ada promo apa, semua dikirimkan ke customer.
Nah, itu adalah contoh dari implementasi knowledge. Jadi di sini kita bisa lihat bedanya data, information, dan knowledge yang merupakan sumber dari information system itu sendiri. Tanpa adanya pengolahan informasi, tanpa adanya knowledge, data itu tidak terlalu berguna. Ketika di informasi itu kita olah data tersebut, nah itu bisa lebih berguna bagi orang-orang yang melihat informasi tersebut, apalagi sudah level knowledge. Nah, berikutnya, apa aja sih skill-skill yang dibutuhkan pada saat kita mau mengimplementasikan sistem informasi? Nah, tentu saja ada beberapa pihak yang terlibat dalam perusahaan. Misalnya, kita butuh user yang memberikan inputan kepada sistem. Nah, kita juga butuh seorang analis yang bisa menganalisa requirement dari user, kemudian mentranslate requirement tersebut ke dalam sistem. Nanti jadinya seperti apa di dalam sistem. Kemudian kita juga butuh programmer, orang yang membuat sistem itu sendiri berdasarkan permintaan dari user melalui analis. Jadi itu adalah orang-orang yang berada di sistem informasi itu sendiri. Kemudian dari sistem informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Misalnya dia implementasi belanja online, membuat website. Nah, sedangkan kompetitornya belum ada websitenya. Atau mungkin sudah ada tapi belum sempurna nih. Ternyata website yang baru ini perusahaan sudah membangun dengan menggunakan live chat. Jadi orang bisa langsung chatting nih dengan customer service-nya. Sementara di perusahaan sebelah, di toko sebelah itu belum ada fitur seperti itu. Kalau mau kontak via email atau telepon, kan lebih lama. Jadi itu adalah salah satu penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Kemudian bisa juga meraih atau mendapatkan jangkauan customer yang lebih luas. Kenapa? Karena kalau kita memanfaatkan sistem informasi, kita membuat web, kita jualan dengan menggunakan mobile application, orang-orang yang berada di area yang jauh dari kita, misalnya kita di Jakarta, berada di Surabaya, bahkan mungkin berada di Kalimantan atau berada di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, itu semua bisa akses. Jadi ini dapat membantu organisasi untuk mendapatkan customer yang lebih banyak. Selain itu, improve service kepada customer. Organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan pelayanan kepada customer dengan adanya sistem informasi. Bagaimana caranya? Customer itu akan lebih nyaman melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut. Karena dia tanpa harus pergi ke toko, dia bisa melakukan pembelian secara online. Kemudian juga dia nggak perlu repot-repot ngantri di kasir. Dia tinggal langsung metode pembayarannya transfer atau misalnya internet banking segala macam. Itu sangat memudahkan customer dan yang pastinya customer akan senang dan dia akan terus belanja di perusahaan tersebut. Nah, itu dapat meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan. Kemudian di dalam organisasi tersebut, misalnya di dalam perusahaan, ada beberapa tipe sistem informasi yang bisa kita implementasikan. Misalnya kalau kita lihat di gambar berikut ini, kita punya accounting information system, kita punya finance information system, kemudian kita juga punya production atau operation management information system, marketing information system, dan human resource information system. Masing-masing sistem informasi ini adalah mewakili divisi yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga apabila kita implementasikan sistem informasinya, contoh misalnya kita implementasikan di sistem informasi bagian accounting and finance, kolaborasi dengan human resource pada saat pembayaran gaji karyawan. Dari perusahaan nggak perlu repot-repot lagi merekap gaji karyawan dengan menggunakan software-software yang hanya menjumlahkan saja. Perusahaan bisa langsung meng-create sistem di mana si pegawai itu bisa melihat detail gajinya mereka sendiri melalui web. Nah, itu salah satu contoh implementasi dari sistem informasi. Kemudian untuk misalnya marketing information system. Nah, marketing information system ini bisa menghubungkan antara sistem perusahaan, penjualan, dengan smartphone dari customer. Tiba-tiba pada saat mereka buka aplikasinya, misalnya aplikasi belanja online dari PTA, itu langsung ada iklan atau langsung aja promotion yang sedang ada di dalam perusahaan itu, tapi berhubungan dengan apa yang sering dibeli oleh customer tersebut. Jadi item-itemnya itu disesuaikan dengan kebutuhan customer selama ini.
Mereka dapat datanya dari mana? Dari transaksi yang dilakukan oleh customer selama ini di websitenya mereka. Nah, jadi sistem informasinya bisa dibuat sedemikian rupa.